Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wijutomo dari Departemen Kepelatihan. Di sini saya akan menjelaskan latihan vokal ya. Vokal itu sangat dibutuhkan oleh anak-anak teater khususnya, terutama untuk aktor karena di sebuah pementasan nantinya itu nggak menggantungkan dengan mikrofon atau mic, biasanya disebut seperti itu. Nggak cuma aktor sih ya, untuk komunikasi juga itu dibutuhkan sama tim setting agar suaranya juga keras, biar yang disampaikan sama teman-teman itu jelas dan terdengar oleh teman-teman yang lain gitu. Oke, bertanya tentang apa sih yang harus dilakukan sebelum melakukan latihan vokal. Yang pertama itu udah pasti kalian itu harus pemanasan ya, dari mungkin bisa jogging, muter lapangan atau bolak-balik, bisa pemanasan seperti biasa ketika kalian akan melaksanakan olahraga. Karena apa? Untuk sebuah pemanasan seperti itu juga badan agak biar anget gitu loh, biar semuanya itu kenceng, biar semuanya itu siap, jadi nggak ada yang namanya kecetit atau apa kesleo itu nggak ada. Itu untuk menghindari hal seperti itu gitu ya. Ya biasanya itu memang setelah vokal itu ada latihan gestur dan yang lain-lain, tapi di sini saya akan menjelaskan vokal terlebih dahulu itu. Nah, untuk video selanjutnya mungkin nanti ada di daily rutin ya. Itu videonya nanti akan di-share selanjutnya. Nah, untuk pembahasan yang sekarang itu untuk latihan vokal. Yang pertama itu ada pernafasan. Pernafasan itu ada dua. Yang pertama itu pernafasan perut. Ada tiga. Pernafasan perut, rongga, dada. Nah, untuk perut kan, untuk apa namanya? Untuk perut, pernafasan perut itu biasanya itu reaksinya ada di sini. Ngembang kempis. Nih, untuk pernafasan dada itu di sini. Biasanya ini digunakan untuk apa namanya? Biasanya orang yang gagah-gagah itulah, kayak poli, ya gagah-gagah lah, udah tahu sendiri gagahnya gimana. Terus untuk pernafasan rongga itu kayak ini nggak terlalu apa namanya, nggak maksimal di sini, nggak maksimal di sini juga. Biasanya itu digunakan sama eh, orang-orang yang setiap hari nggak terlalu apa namanya, nggak memperhatikan untuk apanya, itu biasa setiap hari-harinya seperti itu. Oke, untuk latihan vokal itu ada 3 tahapan ya teman-teman. Yang pertama itu menggumam. Fungsinya menggumam itu untuk mengeluarkan dahak. Jadi ketika vokal itu plong gitu. Terus yang kedua itu ada apa namanya? Closive ya, closive itu yang terpatah-patah itu namanya closive. Yang ketiganya itu baru vokal, vokal panjang. Ya, mungkin kita langsung aja ke contohnya ya teman-teman. Oke, yang pertama itu latihan menggumam ya. Tadi tujuannya itu, fungsinya itu sudah dijelaskan. Ini contohnya itu seperti ini. Mungkin saya akan ditemani sama Mas Teser ya, selaku ketua Presai yang sekarang. Ting, munculkan setannya. Maksudnya munculkan orangnya. Oke, gimana Mas Wiji? Oke, mungkin nanti akan dijelaskan plosifnya itu lebih jelasnya itu seperti apa gitu. Oh, iya iya iya. Berarti ini kita berbicara soal closive. Iya. Oke. Jadi mungkin closive itu buat teman-teman yang belum tahu, closive itu adalah vokal yang apa ya, istilahnya tuh patah gitu di tengah. Jadi cuman ha gitu, nggak di depan tuh terlantangkan. Nggak cuman ha, tapi ada tekanan di sini. Jadinya ha gitu, seperti itu. Itu juga bisa digunakan untuk membuang dahak ya. Nah, itu betul.
Selain mendengung, karena tadi kan langkah yang pertama itu mendengung, itu juga Menggumam, membanggakan. mungkin Iya, ya. menggungam. Mendengung itu seperti suara. Ya. Iya, Menggumam. menggumam. Nah, untuk selanjutnya mungkin untuk teman-teman yang harus tahu itu closive itu fungsinya untuk selain membuang dahak juga itu untuk apa ya? Manasin ini apa? Iya. Tenggorokan lah ya. Hmm. Biar nanti siap untuk ketika vokalnya marah atau seperti apa itu. Dan cara closive juga itu Mas Yuji Pernafasannya lewat perut. betul sekali. Pernapasan lewat perut dan juga sini tuh nggak boleh goyang kayak pundaknya itu nggak boleh ikut gerak. Contohnya mungkin kalau misalnya salah seperti ini, ahi ikut gerak, itu nggak boleh. nggak boleh. Jadi ini juga misal kayak itu nggak boleh. Jadi apa ya, harus dengan tegap, badan yang tegap seperti itu. Jadi langsung saja dicontohkan Mas Yuji. Mungkin biar teman-teman Mas lebih Kaisar jelas. juga bisa membantu dari vokal apa gitu. Siap. Pertama tarik nafas, simpan di perut, keluarkan. Tarik nafas, simpan di perut, closive A, mulai. Oke, tarik nafas, simpan di perut, closive U, mulai. Oke, sekarang itu tadi closive ya, dan biasanya kenapa kita dari perut itu supaya nafasnya lebih panjang dan bisa lebih tinggi juga. Aku yang closive aja nggak apa-apa, coba. Mungkin lagi kurang enak Mas Yuji. Oke, coba sampai aja ya. Oh iya wes. Tarik nafas. Ya, mesti nyong deleng potakmu pengen ketawa. Tarik nafas, simpan di perut, buang. Oke, tarik nafas, simpan di perut, closive A sampai E. Oke, itu adalah contoh yang pas, yang tepat untuk melaksanakan closive. Nah, dan mungkin ini Mas Yuji, mungkin kita itu sebenarnya bisa jadi kurang tepat ya, karena di sana luar sana itu masih banyak yang lebih baik, dan mungkin teman-teman juga bisa mencari referensi yang lebih baik lagi selain dari kita berdua, karena notabene kita berdua itu adalah seorang manusia yang tidak luput oleh kesalahan. Begitu Mas Yuji. Sama. Oke, mungkin selanjutnya apa lagi Mas Yuji? Karena bergumam sudah, dan untuk apa tadi? Closive sudah. Kita tahap yang ketiga itu vokal ya. Bisa dari rendah ke tinggi, atau dari tinggi ke rendah, atau dari sedang ke rendah nanti ke tinggi. Ya itu bisa. Bentar dulu, ke tinggi itu kan yang di kasur ya. Iya, wis karepmu. Oke, lanjut. Selanjutnya kita berlatih untuk vokal ya teman-teman. Betul sekali. Jadi sebelumnya untuk teman-teman boleh tahu, vokal itu ada yang tinggi, rendah, dan sedang ya. Dan ini yang kebanyakan salah Mas Yuji, kebanyakan yang sudah dialami termasuk saya juga kadang, dan juga dulu waktu belum terlalu mudeng, dan sekarang pun sebenarnya belum terlalu tahu, cuman sedikit tahu saja. Itu antara vokal A tinggi itu bukan dalam artian suaranya keras, itu bukan. Jadi ketika suaranya tinggi, nadanya tinggi, tapi suaranya pelan, itu pun bisa. Kayak semisal itu kan semisal seperti itu. Atau mungkin suaranya yang keras tapi nadanya tinggi. Jadi tekanan sih, kita mainnya di tekanan ya. Seperti itu. Itu salah satu contohnya lah ya. Mas Yuji untuk dijelaskan. Mungkin untuk latihan vokal ini nanti langsung dicontohkan aja ya teman-teman. Di sini nanti A biasa sampai A, I, U, E, O, E. Nah, nanti untuk penekanannya itu kan mungkin Mas Tesar yang bisa memainkannya, biar nanti saya yang yang mencontohkan vokal, nanti Mas Tesar yang menunjukkan bahwa itu naik atau sedang atau turun, naik, turun. Itu nanti terjadi nanti Mas Tesar yang iya. Oke. Iya. Ini juga mohon maaf teman-teman, ini mungkin aku ada yang salah juga karena emang aku lagi kurang sehat di mulut, karena aku lagi batuk sama lagi pilek juga, mungkin jadi mau bindeng apa gimana. Oh maaf ya.
Gitu Mas Suci. Silakan Mas Suci. Oke. Langsung saja mungkin ya. Iya. Oke, jadi di sini pertama-tama itu tetap kita nafas lewat perut. Pernafasan perut, sorry. Pernafasan lewat hidung, tapi pernafasan perut. Ya. Oke. Ini yang mau vokal aku Mas Suci nih. Gantian aja. Oke. Karena aku juga belum fit banget sih Oh karena iya, habis siap. kecelakaan. Betul. Ini dari Mas Suci dulu ya, oke? Siap. Tarik nafas, simpan di perut. Vokal A sedang, mulai. Stop. Oke. Itu A sedang. Lalu untuk A tinggi. Siap. Tarik nafas, simpan di perut. Tarik nafas, simpan di perut. Vokal A tinggi. Mulai. Cukup. Nah, seperti itu. Mungkin memang rada susah ya untuk membedakan tinggi dan keras itu. Tapi emang cenderungnya seperti itu. Dan mungkin yang lebih gampang itu rendah tapi keras. Soalnya kita nggak mungkin kan di panggung nantinya dengan penonton yang banyak dan ngomongnya itu krisikan gitu. Kayak misal harusnya ngomong rendah Iya. tapi krisikan itu kan nggak mungkin. Seperti itu. Nanti kan ada permainan intonasi. Nah, kalau misalnya intonasinya itu nggak jelas, pasti pesan yang harusnya disampaikan, yang harusnya penonton dengar dan mudeng itu nggak bisa tersampaikan gitu loh. Rasanya mungkin ya Mas Uji ya. Iya. Rasa penyampaian. Dan mungkin sedikit ya, ini aku lagi coba sedikit. Jadi vokal dari bawah ke atas itu mungkin seperti ini kurang lebihnya. Jadi ada ke bawahnya nggak cuman itu nggak seperti itu ya. Jadi kan seperti itu. Itu kurang lebihnya karena emang aku juga masih belajar ya, kita di sini semua masih belajar. Seperti itu Mas Uji. Baik, mungkin contohnya seperti itu aja ya Mas ya. Nah, oke. Yang pakai ini enggak Mas Uji? Oke, boleh. Mungkin terakhir bisa seperti itu ya. Oke. Nanti untuk vokal atau vokal huruf yang lain itu nanti bisa dipraktekkan sama teman-teman sendiri. Oke. Siap Mas Uji? Ya. Aku ikut lah ya. Oke. Tarik nafas, simpan di perut, vokal A ya. Iya. Ikutin tanganku. Siap. Tarik nafas. Vokal A, mulai. Seperti itu. Nah, itu contoh vokal dasarnya. Nah, nanti mungkin teman-teman bisa belajar lebih banyak lagi soal vokal di pementasan teater. Di Google juga banyak ya Mas Uji ya. Banyak. Seperti itu, mungkin seperti itu aja Mas Uji. Oke, terima kasih Mas Tesar sudah membantu. Terima kasih banyak. Yoi. Oke. Sekian dari saya Departemen Kepelatihan. Mohon maaf bila banyak kekurangannya ya teman-teman. Semoga semua ilmunya bisa diterapkan di rumah, bisa untuk latihan teman-teman dan kita berkembang bareng-bareng. Kita belajar bareng-bareng. Begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.